Shalom, Bapak-bapak, Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi kita mau nikmati hadirnya Tuhan hari ini. Hari kita mau berkata karena semua anugerah-Mu Tuhan. Jika hari ini kami masih ada di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Itulah yang kami rindukan setiap hari. Karena tanpa perkenanan-Mu Tuhan, kami tidak layak untuk ada di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biar perkenanan-Mu turun atas kami. Ini pujian persembahan kami hanya buat Engkau Tuhan. Biarkan mesbah yang kami dirikan hari ini Tuhan, itu menjadi mesbah yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Nikmati Bapa setiap apa yang kami berikan hari ini Tuhan. Nikmati Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami berikan hanya buat Engkau Tuhan. Lord, karena kami percaya Tuhan. Karena kami mau katakan jika hari ini kami masih ada Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Jika hari ini kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan, ini karena kuasa-Mu buat kami Tuhan. Jika hari ini kami masih lengkap Tuhan, itu semua karena Aku hamba yang berkenan selalu. Amin, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena hanya anugerah-Mu hari ini kami ada Tuhan. Jika hanya karunia-Mu Tuhan, kami masih menikmati segala sesuatunya yang nikmat Tuhan. Hanya karena Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lord, bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin Sekali lagi kita mau berkurang, katakan, Yesus semakin mari kita mau bawa hati kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus Dengan iman kita mau katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku. ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, Yesus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mata. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau harta kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Shalom saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Andi dari Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan suatu kesaksian tentang kehidupan saya, di mana menyangkut pernah kena COVID-19. Tepatnya dimulai akhir bulan Mei, sekitar tanggal 30 Mei. Jadi awal kenanya saya terus terang itu saya lupa ingat. Cuma yang pasti di saat mulai kena itu saya merasakan kondisi tubuh yang mirip kayak demam lama-lama demam tinggi, terus kemudian badan terasa meriang. Cuma di saat itu kondisi di Kudus tahu sendiri bahwa secara nasional itu malah jadi terbesar ataupun terburuk seluruh nasional. Artinya apa? Di Kudus itu menjadi zona hitam. Tapi dengan berkat kuasa Tuhan, saya berdoa tiap hari, berdoa tiap saat, pasti ada suatu kesembuhan. Di saat itu mukjizat memang benar-benar terjadi. Selama kurang lebih 14 hari saya menjalani isolasi mandiri. Karena apa? Karena saya tidak mungkin dan tidak mau isolasi di rumah sakit. Karena apa? Di semua rumah sakit di Kudus, kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 rumah sakit, itu semua full semua. Daripada saya menjadi beban pikiran saya, alangkah baiknya saya isolasi mandiri di rumah, kemudian lebih menguatkan imun saya, dan dari keluarga pun juga sangat mendukung. Saya juga berdoa, saya juga minta hikmat dari Tuhan. Saya yakin bisa melewati semua ujian yang telah saya alami. Di samping saya berdoa, saya isolasi mandiri, saya juga
mengkonsumsi banyak vitamin yaitu yang pertama kali saya konsumsi yaitu vitamin B kompleks sama antibiotik. Itu saya genjot, kemudian saya tambahin lagi vitamin D3. Puji Tuhan, selama 1 minggu pertama saya mengalami suatu kemajuan, tapi setelah 2 minggu berselang, tepatnya selesai saya pulang dari Jakarta karena ada kepentingan buat kepengurusan visa, saya kembali lagi kena COVID yang kedua. Dan yang kedua itu lebih parah. Artinya apa? Itu yang saya rasakan bahwa di ulu hati saya itu nyerinya luar biasa. Kemudian dari kepala saya itu terasa kayak gempa bumi. Jadi pandangan saya itu rasanya memutar itu. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, ini apalagi Tuhan? Padahal kemarin saya sudah baikan. Kemudian saya pun juga banyak minta bantuan bimbingan sama Tuhan, dan juga minta konsultasi sama Pendeta Tante Silvi. Puji Tuhan juga diberikan support, diberikan suatu semangat hidup, yakin bisa melewati semua ini. Kemudian saya juga mau menceritakan bahwa kondisi di Kudus itu sangat-sangat mencekam di saat itu. Tapi saya yakin kota Kudus akan dipulihkan. Dari mulanya dari zona hijau, kemudian naik jadi zona kuning, zona merah, kemudian yang terakhir sampai zona hitam. Sampai dari Bapak Presiden Pak Jokowi memerintahkan untuk memberikan bantuan, yaitu mengerahkan sekitar kurang lebih 500 tentara TNI BRIMOB untuk membantu mempercepat pemulihan di wilayah Kudus. Puji Tuhan, selama kurang lebih memang tugas 14 hari berangsur-angsur membaik. Kudus semakin diberkati, semakin memberikan suatu dampak yang positif. Memang untuk saat ini kita masih dihadapkan pada suatu PPKM, pembatasan skala besar. Saya tetap berdoa sama Tuhan. Apapun itu, Tuhan itu yang memberikan suatu. Sebagai kami semua, kita semua yang diberkati, saya yakin kita semua bisa melewati ujian ini. Tuhan, saya juga berdoa sama saudara-saudara kami semua seluruh Indonesia, semoga bisa melewati ujian ini. Apalagi untuk bagi masyarakat yang terdampak, yang sangat-sangat terpukul ekonominya, semoga diberikan suatu pemulihan, percepatan, semoga bisa kembali normal sedia kala. Sekian saja dari saya. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Engkau yang paling berharga buat kami, melebihi dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya minta kita punya waktu 1 menit aja. Mari kita mau katakan betapa kita mengasihi Tuhan. Mari katakan dengan mulutmu, mari katakan dengan sepenuh hatimu, katakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Mari nyatakan kalimat itu di hadapan Tuhan, katakan aku mengasihi Engkau. I love you, Jesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Biar Engkau menjadi segalanya buat kami Tuhan. Biar Engkau menjadi yang terutama buat kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh, ini pernyataan umat-Mu Tuhan, ini pernyataan anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Mari dengar Tuhan, dengar pernyataan kami Tuhan. Kau
melihat kedalaman hati kami Tuhan. Kami mau katakan kami mengasihi Engkau melebihi dari apapun Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Dari dengan sepenuh hatimu kita mau katakan sama Tuhan, Engkau yang paling berharga Tuhan, bukan yang lain Tuhan. Bukan kekayaan kami Tuhan, bukan kemampuan kami Tuhan, bukan keluarga kami, bukan segala sesuatu yang kami miliki Tuhan, tapi hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara Kau ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkanku. Biar ini jadi pernyataan sepenuh hati kami Tuhan, bukan dunia yang kami ingini, bukan dunia yang berharga, tapi Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. bahkan melebihi dari ketakutan kami Tuhan, melebihi dari kekhawatiran kami. Engkau yang termulia, Engkau yang paling berharga Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku, Engkau mari katakan sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Di mataku Engkau sekali lagi katakan sama Tuhan. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Dia. Katakan oh Kau dahsyat. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Dan kami mau menjadi seperti wanita yang mengurapi Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau lebih dari seluruh kehidupannya Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, bahkan yang berharga bukan kehidupan kami sendiri Tuhan, tapi Engkau Tuhan. Biar Engkau hidup dalam kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Mari angkat pujian
dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh Yesus, sungguh Tuhan, hidup ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami mengenal akan Engkau Tuhan, dan Engkau ada bagi kami Bapa. Kami bersyukur karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di masa yang kelam seperti ini Tuhan, Engkau menjadi terang yang abadi bagi kami Tuhan. Di tengah segala kesulitan, di tengah segala tekanan, Engkau tetap menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan saat ini kami tundukkan setiap hati pikiran kami hanya kepada pikiran Kristus saja. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada di dalam rumah masing-masing, kami katakan ya Tuhan, rumah-Mu ya Tuhan, rumah anak-anak-Mu menjadi rumah-Mu ya Tuhan, di mana Engkau hadir, di mana Engkau berbicara, di mana Engkau ya Tuhan senantiasa ya Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terutama pada pagi hari ini di mana kami juga akan beribadah, kami percaya ya Bapa bahwa Engkau yang menjamah, Engkau Tuhan Yesus yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini biarlah kiranya kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya minta maaf kalau tadi juga ada kendala dengan jaringan internet. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena sesungguhnya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga tadi mendengar kesaksian dari Saudara Andi Prayitno. Saya mengenal beliau pada waktu beliau mengantar kami, saya dengan besan-besan pada waktu di Kudus sekitar 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu saya mulai mengirim renungan harian setiap hari. Ya, dan pada akhirnya ketika kota Kudus mulai masuk ke zona hitam, saya mendapatkan info-info dari beliau. Betapa beratnya kondisi pada saat itu, di mana cuma ada sekitar 5 rumah sakit dan itu penuh semuanya. Dan hari demi hari beliau bersama dengan teman-temannya menguburkan teman-temannya yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita melihat kejadian ini sepertinya dengan satu pertanyaan besar. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa anak-anak Tuhan yang juga beribadah kepada Tuhan tetap saja mengalami persoalan, kondisi, dan situasi yang tidak menyenangkan, bahkan juga mengalami kematian. Tetapi sesungguhnya kita punya Tuhan, Allah yang meluputkan kita dari maut, bukan dari kematian. Memang benar, saya diluputkan pada waktu saya terkena COVID pada waktu bulan Februari yang lalu. Tuhan luputkan saya dari maut. Ketika kadar oksigen saya setelah dirawat seminggu pun itu belum bisa naik. Dokter katakan pada waktu itu, ini kalau nggak naik-naik juga nih
oksigennya ini bisa masuk ICU katanya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan luputkan saya dari ICU, Tuhan juga sembuhkan dan pulihkan saya. Tetapi bulan kemarin, baru saja kita meninggalkan bulan kemarin, ya masuk ke bulan Agustus, hari ini, bulan lalu, om saya, adik daripada papi saya, dipanggil pulang oleh Tuhan lewat penyakit COVID. Setelah mungkin puluhan kali terkena serangan jantung, beliau bisa bertahan hidup karena beliau merasa punya tanggung jawab terhadap tante saya, istrinya yang dikasihi. Itu yang menjadi semangat hidup baginya. Kita semua prihatin pada waktu itu, tapi kita tahu bahwa Tuhan pegang kehidupannya. Dan hari demi hari beliau semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal akan Tuhan, membersihkan seluruh kehidupannya, dan pada akhirnya terkena COVID. Dan beliau katakan COVID atau tidak COVID sama aja, pada akhirnya akan ketemu Tuhan. Dan saya bersyukur untuk kalimat itu dan saya tahu bahwa beliau sudah siap dipanggil oleh Tuhan. Lalu juga saya kehilangan 2 orang teman, hamba-hamba Tuhan yang juga dipanggil oleh Tuhan, bahkan mungkin lebih kalau saya mau menghitungnya. Dan saya juga kehilangan seorang sahabat saya yang dari SMP. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi ternyata baik adanya. Karena memang Tuhan Yesus baik adanya. Dan di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita juga tahu bahwa ada Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang banyak kengerian yang mencengkam begitu banyak orang. Karena pandemi semakin luas, ada lagi varian Delta, sekarang masuk lagi varian Delta Plus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat dunia, kita akan sama-sama merasa ketakutan. Kita akan sama-sama menjadi ngeri, kita akan sama-sama seperti dunia. Tetapi Tuhan mau kita melihat Dia, Allah yang hidup, yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kita. Nah, ketika kondisi ekonomi bangsa ini juga tidak membaik, bahkan semakin memburuk, ada begitu banyak orang yang merasakan dampak yang sangat besar dari kondisi bangsa ini. Saya mendengar tentang kisah daripada para pemusik di gereja-gereja lain. Ada satu yang menjual alat-alat musiknya. Ada lagi yang menjual laptopnya 2,6 juta, saya tahu pada waktu itu. Dan beliau minta tolong kepada adik saya supaya dibeli, untuk bisa beli susu buat anaknya. Dan masih banyak lagi. Dan ini termasuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita tahu menjaga kehidupan kita. Tuhan kita punya supply atas kehidupan kita semua. Dia adalah Jehovah Jireh. Seperti apapun kondisi hidup ini, kita percaya bahwa jika burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, Tuhan kasih makan setiap hari. Bunga-bunga di padang Tuhan yang hiasi, apalagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Dia katakan kepada kita, jangan khawatir. Kondisi ini tidak baik, dan ini bukan hanya di Indonesia saja. Kita melihat hari-hari ini di Amerika misalnya, negara adidaya. Begitu banyak yang sudah divaksin, mungkin sekitar 80% dari mereka sudah mendapatkan vaksin. Tapi apa yang terjadi pada hari-hari ini? Ternyata angka penularan kembali melambung. Hampir 100.000 orang setiap hari. Kita melihat bukan hanya Indonesia yang terkena dampak yang parah.
begitu banyak orang-orang di Amerika yang kehilangan rumahnya. Dan sekarang ini mereka menggelandang di jalanan. Ketika saya di sana pada waktu yang lalu, saya berpikir, saya ingin lihat San Francisco. Itu begitu rasanya, begitu ingin untuk melihat keindahan daripada Golden Bridge, ingin melihat keindahan daripada semua yang saya lihat di gambar-gambar tentang San Francisco. Ternyata yang terjadi adalah yang saya lihat itu gelandangan yang begitu banyak di pinggir-pinggir jalan. Mereka pakai tenda-tenda seperti orang-orang yang camping ya, dan mereka di situ memelihara anjing dan mereka punya alas tidur. Saya lihat karena saya berjalan di dekat mereka, mereka mengangguk dan tersenyum kepada saya. Dan beberapa kali ketika kita makan dan kita masih punya bekal, akhirnya kita berikan kepada mereka. Saya melihat dengan mata saya bagaimana mereka menggigil kedinginan pada waktu di musim dingin. Dan pada waktu itu kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam, seperti apapun mereka, saya tahu bahwa Tuhan tetap ada bagi mereka. Demikian juga dengan kita, Tuhan juga tetap ada bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika segala sesuatu menjadi sulit, menjadi sukar, penuh dengan tekanan, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia sudah katakan bahwa dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Rancangannya itu ada padanya mengenai kita. Kita kadang merancang sendiri kehidupan kita dan kita merasa lelah karena kita tidak bisa mencapai rancangan kita. Kita tidak bisa meraih mimpi kita, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita rindukan. Tapi sesungguhnya Tuhan kita punya rencananya sendiri. Yang Dia kehendaki adalah bergantung kepada Dia. Karena orang-orang yang bersandar kepada Dia akan diberkati. Tetapi orang yang bersandar kepada pengetahuan manusianya sendiri, kepada kemampuannya sendiri, kepada keinginannya sendiri, kepada cita-citanya sendiri, mereka tidak akan pernah menerima apa yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Karena firman-Nya katakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bahwa mereka itu akan terkutuk. Mereka seperti sekam yang dibakar oleh api. Kita melihat bahwa Tuhan mau hari-hari ini kita sadar. Kondisi ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Kondisi ini adalah panggilan untuk kita melekat erat, bersandar hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kita mampu lakukan di luar Tuhan. Kita berpikir kita punya harta, kita punya segala sesuatu. Tapi apa artinya ketika kita tergolek di rumah sakit, kita tidak dapat mengandalkan uang kita, harta kita, semuanya. Ada begitu banyak orang yang punya segala sesuatu. Tapi pada hari-hari ini yang terjadi adalah mereka tergolek di rumah sakit, tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa, ada di satu kamar yang seperti bangsal dan tidak bisa membeli kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan. Kita punya Dia yang menjadi jawaban dan Dia selalu membuat pengecualian walaupun kita melewati lembah yang kelam. Dia punya hal-hal yang istimewa buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti adalah Dia katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 sampai 16, firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 15 sampai 16, yaitu sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dijadikan siapa kita? Oleh Dia.
Anak Allah, siapa kita di dalam Dia? Anak Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan, tetapi kita menerima roh yang membebaskan kita, roh yang memberikan kemerdekaan kepada kita, roh yang menghidupkan kita. Roh yang tidak memberikan kepada kita hukum, tetapi Dia melepaskan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Dan Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Dan kita disebut sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini anaknya, masakan Bapak mau kita menderita? Tiada akhir, tiada harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenali siapa kita di dalam Tuhan. Kenali bahwa kita ini punya kuasa, bahwa kita ini punya kekuatan, bahwa kita ini ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Apa kurangnya ketika roh Allah diam di dalam kita? Roh yang mengalahkan seluruh roh yang ada di dalam dunia ini. Entah itu roh kesakitan, roh kematian, roh kemelaratan, roh apapun juga. Semuanya sudah dikalahkan di atas kayu salib. Bagian kita cuma tinggal diam di dalam Dia, bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia, melakukan yang dikehendakinya. Dan fokus kita bukanlah dunia ini lagi. Segala sesuatu terasa penting pada hari-hari ini. Tetapi apa yang lebih utama daripada Tuhan? Apa yang lebih penting daripada kehidupan kekal kita? Kita fokus untuk hari ke hari. Kita fokus untuk cari makan, memenuhi kehidupan keluarga. Itu memang penting Bapak Ibu, tetapi kita perlu tahu keluarga kita butuh Tuhan. Keluarga kita butuh pengenalan akan Tuhan. Kita bisa saja pergi kapan saja, tetapi mereka yang kita tinggalkan, mereka harus mengenal Tuhan lebih. Kita tidak bisa ada buat mereka selama-lamanya, tetapi kita harus mewariskan iman percaya kita kepada Dia. Mewarisi apa yang kita punya di dalam Tuhan sampai ketika kita tidak ada lagi, mereka tahu cara berjuang yang benar di dalam Tuhan. Mereka tahu memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini tidak dapat dipastikan. Teman saya, seorang teman saya, beberapa waktu yang lalu baru saja dipanggil Tuhan. Saya kenal dia pada waktu SMP. Lalu sama-sama masuk ke perguruan tinggi, saya menikah terlebih dahulu, terus sempat saya ajak dia ikut vokal grup Yeriko, dia lanjut di vokal grup Yeriko karena saya menikah dan pindah ke Bekasi, kondisi tidak memungkinkan, akhirnya saya memulai kehidupan saya sendiri, tidak lagi mendengar tentang dia. Sampai pada satu ketika dia memiliki nomor telepon saya dan dia katakan, "Sil, tolong, papa saya sakit, tolong doakan, ini alamat saya nggak bisa ketemu kamu, saya cuma minta tolong kamu datang dan doakan." Lalu saya datang dan saya bertemu dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan saya mendoakan. Lalu ketika ibunya juga sakit, pada waktu itu dia juga katakan, "Mama saya ada di ICU, tolong ya doakan." Lalu saya pergi ke ICU dan saya juga bertemu dengan istrinya, lalu berdoa dan hanya sampai sebegitu saja. Tapi komunikasi ini berlanjut. Setiap hari saya kirim renungan dan dia banyak bertanya tentang iman. Dia seringkali minta doa. "Tolong doakan saya ya, ini. Saya punya pergumulan ini," dan lain sebagainya. Dan satu ketika sekitar 5-7 tahun yang lalu ke belakang, satu ketika mungkin di dalam keputusasaannya, di dalam masalahnya, dia sempat katakan kepada saya, "Sil, kalau terjadi sesuatu pada diri saya, tolong ya, saya titip keluarga saya." Lalu saya berpikir, ini kenapa berkata begini? Dan saya katakan, "Kamu kenapa? Kamu putus asa?" "Enggak apa-apa, saya cuma titip pesan aja," katanya.
Saya bilang jangan putus asa, tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan, tetap cari Tuhan. Tuhan baik, Dia punya rencana baik dalam kehidupan kamu. Ada banyak ketika masalah demi masalah terjadi, tapi bersyukur kepada Tuhan karena dia tetap memegang imannya, dia tetap cari Tuhan. Dan kemarin di awal bulan, dia terkena COVID. Dia katakan, Sil, istri saya terkena COVID. Lalu dia mulai terus menceritakan kondisi daripada istrinya. Sampai pada akhirnya dia sendiri ikut terkena COVID. Dan pada tanggal 12 itu adalah komunikasi terakhir. Yaitu pada waktu itu saya katakan cepat ke rumah sakit. Dia katakan, iya nanti saya cari rumah sakit katanya. Dan saya cuma berpikir ya sudah, dia sudah masuk rumah sakit, saya tidak lagi cari tahu, saya kirim voicemail, doa saya untuk dia, dan istrinya dan anaknya yang juga terkena COVID. Saya berpikir mereka beristirahat, saya nggak punya kabar lagi, saya juga tidak bertanya lagi, saya cuma berdoa bersama dengan keluarga saya, kita mendoakan teman saya ini. Lalu pada tanggal 20, tiba-tiba adik saya David sampaikan kepada saya, Sil, ini bukannya dia gitu, teman saya ini. Terus saya lihat, saya baca, iya betul dia dirawat di RSPP dan dia membutuhkan plasma darah. Di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Saya telepon istrinya dan saya bilang, ini benar. Iya Ci, sudah dirawat dari tanggal 12 kalau tidak salah di IGD. Dirawat di IGD 3 hari lamanya dan baru bisa masuk di ICU. Langsung masuk di ICU dan kondisi memburuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba untuk membantu mencari plasma darah. Saya bersyukur ada seorang teman juga dari SMP juga yang memberikan plasma darahnya karena baru saja juga terkena COVID. Dan kita berharap, kita terus berdoa bersama-sama dengan Pak David, dengan istrinya, dengan teman dari UKI pada waktu itu. Kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa, kita bersyafaat untuk kesembuhan akan beliau. Tapi ternyata kondisi memburuk. Sampai harus dipasang ventilator dan pada waktu itu dinyatakan bahwa secara signifikan terjadi perburukan di seluruh organ tubuh dan terutama di paru-paru. Walaupun sudah menggunakan ventilator, paru-parunya hanya berfungsi 50%, saturasinya 50%. Malam itu saya hubungi Ines, keponakan saya yang memang dokter di RSPP, dan saya bilang, saya dengan istrinya kita mau berdoa. Kita mau, anak-anaknya mau bicara sama papanya walaupun dalam kondisi yang tidak sadar karena ditidurkan karena ventilator. Tapi pada waktu itu kondisi sangat buruk dan Ines katakan nggak bisa sekarang Maipi, besok pagi ya. Akhirnya pagi-pagi itu kita ditelepon oleh Ines dan Ines katakan bisa telepon sekarang. Oh bisa, saya bilang. Saya langsung hubungi istrinya, langsung kita conference call bersama anak-anaknya semua. Mereka minta maaf, mereka sampaikan rasa sayang, mereka juga katakan, ayo Pak bangun, pulang ya Pak, kita semua nungguin. Lalu kita sama-sama berdoa. Dan kita serahkan roh jiwa tubuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa maut yang bisa mengganggu gugat akan dia. Dan kita bersyukur kita bisa sampai di situ. Tapi ternyata kondisi semakin buruk. Saturasinya tinggal 40%. Saya bilang masih ada harapan. Tapi seandainya Tuhan mau panggil, kalian semua siap ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita boleh punya iman, tapi iman kita yang utama adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Dan pada waktu itu istrinya katakan, saya siap kalau dia dipanggil Tuhan. Asal Tuhan yang pegang tangannya masuk ke surga katanya. Saya sangat bersukacita mendengar perkataan daripada istrinya. Saya merasa lega dan saya bersyukur. Pada waktu itu saya mulai merenung. Dahsyat ya Tuhan, kok Tuhan bisa ya pertemukan saya dengan istrinya di dalam kondisi yang seperti ini. Ketika tidak ada lagi komunikasi dengan dia, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, dan saya cuma berpikir, ya sudah dia sedang beristirahat bersama dengan keluarganya. Ternyata dia di dalam kondisi yang sangat parah. Dan saat itu saya teringat akan kata-katanya sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, karena sudah lama sekali. Dia katakan, Sil, kalau ada apa-apa saya titip keluarga saya ya. Nomor telepon kamu sudah saya kasih ke anak saya. Yang paling besar katanya. Nanti dia akan hubungi kamu kalau terjadi sesuatu. Dan pada waktu itu saya tanya ke anaknya, Papa pernah kasih nomor telepon tante enggak? Iya pernah katanya, Tante Silvi kan katanya. Dan saya bersyukur pada waktu itu saya bilang, Tuhan dahsyat ya. Tuhan menggenapi apa yang diinginkannya pada waktu dulu sampai anak itu sendiri lupa katanya. Saya lupa tapi saya baru ingat katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya cuma melihat satu hal bahwa Tuhan itu ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan ada di dalam setiap situasi kehidupan kita. Tuhan hadir dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah sakit, di dalam ICU, di situ ada Tuhan. Dia sudah menyatakan bahwa dia ada di dalam kehidupan kita dan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai kepada akhir nafas kita. Dia Tuhan yang tahu menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati kita, dan dia tahu menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ketika saya tidak mengingat apa yang diinginkan oleh sahabat saya, Tuhan ingat, Tuhan tahu. Saya ingin kita coba membaca di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi kita ingat tadi, dikatakan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah, kita ini anak-anak yang maha kuasa, yang ada bersama kita dan di dalam kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya siapa yang menciptakan Adam dan Hawa, anak-anak kecil sekolah minggu juga bisa jawab, Tuhan, Allah. Tapi kalau kita ditanya siapa yang menciptakan Allah, enggak ada satupun yang bisa menjawab, karena dia sudah ada. Dari awal sebelum dunia ada, dia sudah ada. Efesus 1 ayat 3 katakan bahwa dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dan kita sudah ada di dalam benaknya Tuhan. Dia sudah pilih kita dari sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada. Dan dia ada pada hari ini. Di dalam setiap situasi kehidupan kita, dia ada. Apa yang sedang kita hadapi pada hari ini? Apa yang menjadi kesulitan, tekanan, permasalahan, semua yang menjadi seakan-akan raksasa-raksasa yang siap menerkam kehidupan kita. Lalu kita berpikir, siapa kita sampai kita berhadapan dengan semua permasalahan ini? Ingat, kita ini anak Allah, anak yang maha kuasa,
Yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada pada hari ini, dan yang akan datang pun Dia tetap ada bagi kita. Di dalam kita ada kuasa dari Yang Maha Kuasa. Seharusnya kita mampu untuk mematahkan semua tekanan yang ada. Karena Dia menjadi penolong di dalam kesesakan. Bisa saja masalah menimpa kita seakan bertonton dan kita nggak kuat. Tetapi ada Roh yang Maha Kuasa dan kita cakap untuk menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia boleh bergoncang, tapi kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, cari Tuhan, dapatkan Tuhan. Karena Dia sumber segala-galanya. Dia sumber daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Ada begitu banyak keluhan yang bisa terucapkan. Tapi kita bukan sama-sama mengeluh. Justru di sini saatnya ketika tekanan itu ada, masalah itu ada, coba jadikan diri kita sebagai jawaban bagi mereka yang juga menderita. Mungkin mereka mengeluh kepada kita dan kita berpikir, masalah kamu gak seberapa dibanding dengan masalah saya. Kita bisa berkata demikian. Tetapi kita juga bisa katakan, jadilah kuat, ada Tuhan. Kita bisa memberikan, menyalurkan kekuatan Tuhan dari dalam diri kita kepada mereka. Dan itu didengar oleh telinga kita dan itu menjadi iman di dalam kita. Jadikan diri kita saluran berkat. Ketika kita cuma punya sedikit, apa salahnya berbagi? Janda di Sarfat cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit di dalam buli-buli. Dan ketika Elia datang dan meminta makan, Elia bilang, buat dulu buat saya, nanti baru buat kamu dan anak kamu. Janda itu berpikir, ini punya tepung cuma segini, punya minyak cuma segini, habis makan ini udah gak punya makanan lagi. Kekeringan melanda di mana-mana, tidak ada makanan, tidak ada yang bisa dimakan, bahkan rumput pun tidak ada, sampai tidak bisa makan rumput. Itu yang bisa kita bayangkan. Tapi ternyata pada waktu itu janda ini berpikir, ya sudah saya buat dia, karena ini makanan terakhir. Setelah makan ini pun kita akan mati. Ya sudah, kita gak usah makan, biar dia yang makan. Dan dibuatlah, lalu diberikanlah kepada Elia. Ternyata tepung itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa sungguh Tuhan itu dahsyat, sungguh Tuhan itu ajaib. Dia sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Saya lupa kemarin ada seorang teman juga yang sempat sampaikan kepada saya di mana dia juga memberkati banyak orang di rumahnya. Lalu dia katakan, di masa yang sulit seperti ini saya bingung. Bagaimana beras itu gak pernah habis katanya. Sampai pembantu saya bilang, ini beras nyonya baru beli katanya. Saya bilang, beli dari mana? Saya gak pernah kemana-mana, saya gak punya uang buat beli. Kok gak habis-habis ya katanya. Itulah penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu ajaib bagi kita kalau kita mau percaya kepada Dia. Kalau kita menjadikan diri kita saluran berkat. Kita kadang-kadang menahan, kita takut diri kita nanti kenapa-napa kalau kita memberikan. Padahal kita punya Roh yang Maha Kuasa di dalam diri kita. Seharusnya kita tidak perlu takut karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita ketika kita juga menjadikan diri kita saluran berkat-Nya. Dia ada, Dia sudah ada, Dia ada pada hari ini dan Dia ada pada hari esok. Dia ada di masa yang akan datang. Itu seharusnya menjadi pengharapan yang luar biasa bagi kita. Dan seharusnya kita mau katakan dan harus katakan bahwa aku tidak takut akan masa depan karena masa depan sudah dijamin oleh Tuhan karena Tuhan sudah ada di depan sana buat saya. Kita lihat ayatnya di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8.
Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman-Nya katakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu pesannya jangan takut, jangan patah hati, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan undur. Selalu firman-Nya meneguhkan kita untuk kita tetap percaya kepada Dia. Karena ada Dia, Dia sudah ada dulu, Dia ada sekarang, dan Dia ada pada masa yang akan datang. Dia ada di hari esok, Dia ada minggu depan, Dia sudah ada di tahun depan. Kita cuma tahu bahwa di dalam kita ada Roh yang Maha Kuasa. Kita cuma harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sini dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia berjalan di depan kita, kita cuma tinggal ikut. Ikuti Dia dari dekat seperti seekor domba. Kita mengikuti sang gembala. Kemana gembala itu berjalan kita ikut. Nah, di situ kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terlantar, kita tidak akan kesakitan. Karena apa? Karena ada Dia yang menjaga kita. Hari-hari ini terus saya mengingat tentang Mazmur 23. Saya cuma tahu bahwa ada masa-masa kelam, tapi saya juga tahu bahwa ada minyaknya yang mengurapi, ada berkat untuk piala yang melimpah, kemenangan yang Tuhan buat. Ada hidangan pesta di hadapan lawan-lawan. Ada kebajikan dan kemurahan Allah yang mengikuti dan tidak pernah berhenti seumur hidup saya. Sampai saya masuk ke dalam sorganya yang kekal. Apa yang menjadi iman kita? Terapkan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita yang berbicara kuat di dalam hidup ini sampai kita tidak perlu takut menghadapi apapun, tidak perlu gentar, tidak perlu patah hati, tidak perlu kecewa. Karena Tuhan tetap menjadi jawaban. Kalau kita cuma melihat kesulitan, kita cuma berpikir, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak menolong? Bukankah Dia Maha Kuasa? Bukankah di dalam diri kita ada Dia yang Maha Kuasa? Bukankah di dalam diri kita ada otoritas, ada kuasa? Bukankah kita ini anak-anak Allah? Bukankah Dia menciptakan apa yang ada dengan perkataannya, dengan firman-Nya? Seberapa kita menyatu dengan firman-Nya sampai yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Sampai kita bisa katakan, ketika beras habis misalnya, gak apa-apa sebentar lagi juga datang berasnya. Apakah mustahil bagi Tuhan? Ketika sudah tidak ada jalan, kita bisa katakan Tuhan yang buka pintu. Tuhan gak akan tinggal diam. Apakah Tuhan berdiam diri? Tidak. Yang menjadi penutup berkat adalah mulut kita, adalah pikiran kita, adalah iman kita yang lemah. Itu sebabnya Dia katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang selama ini melihat mujizat demi mujizatnya terjadi. Sebagai anak Allah, Dia lakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan. Dia bangkitkan orang mati, Dia tahirkan orang kusta, Dia sembuhkan orang yang tuli, yang buta, yang timpang. Dan Dia teduhkan badai yang bergelora. Murid-murid melihat Dia memecah-mecah roti dan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum lagi perempuan, belum lagi anak-anak. Mereka semua kenyang cuma dari 5 roti dan 2 ikan. Dan masih bersisa 12 bakul banyaknya. Mereka melihat bahwa tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu Dia kerjakan dengan kuasanya. Tetapi mereka masih ketakutan ketika badai melanda sekali lagi.
Dan mereka katakan, guru engkau tidak peduli kalau kami binasa. Mungkin kita juga menyatakan hal yang demikian. Oh Tuhan, Tuhan gak peduli ya kalau kita akan binasa. Lihat nih Tuhan, kita sudah dikejar-kejar hutang, kita sudah tidak punya ini, kita gak punya ini lagi. Gimana kita hidup Tuhan? Tuhan gak peduli ya kalau kita binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah jawaban atas semua permasalahan kehidupan kita. Yang menutup jalan berkat adalah diri kita sendiri. Berubahlah, sadari kita ini anak Allah. Dia ada, dia sudah ada, dan dia akan datang. Dia ada di masa depan kita. Dia sudah berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu gentar? Apa yang membuat kamu patah hati? Masalahnya ada di dalam kita, di mana kita tidak sadar siapa kita di dalam Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, perkataan kita adalah perkataan iman. Hati kita penuh dengan damai sejahtera Allah, sukacita Allah, dan kita menghidupi kehidupan ini di dalam kebenaran. Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana segala sesuatu bergoncang, kita tidak tergoncang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, jangan bingung di masa yang sangat gelap seperti sekarang ini. Ketika dunia sudah gelap, Tuhan bilang jadilah terang. Kita yang harus memancarkan, kita yang harus perlihatkan ada kuasa, ada kasih, ada kemuliaan. Ada Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan setiap daripada kita. Kalau dia tahu menjawab kerinduan daripada sahabat saya, untuk saya ada bagi keluarganya. Kalau terjadi sesuatu pada dia, atau dengan kata lain kalau dia dipanggil Tuhan. Dan ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tuhan buka jalan ketika dia menghembuskan nafas pada akhirnya. Pada saat itu kita sudah sama-sama berdoa, kita sudah terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu pada hari dia meninggal, bersamaan dengan meninggalnya Pendeta Robinson Nenggolan di tempat yang sama di RSPP, pada hari itu ada 9 yang meninggal. Dan rumah sakit katakan, kita mohon maaf ya, cuma ada 1 orang yang ada di pemulasaranan daripada jenazah, atau yang memandikan jenazah, yang memasukkan ke dalam peti mati, yang membereskan semuanya, ya cuma ada 1 orang, dan nggak bisa ditangani semua. Jadi kita inapkan 1 hari ya. Lalu istrinya katakan, iya nggak apa-apa. Dan pada waktu itu istrinya katakan, saya nggak perlu saya nggak perlu mobil jenazah dari sana. Saya yang akan menjemput nanti dengan ambulans yang saya sewa. Lalu rumah sakit katakan, oh baik, tidak ada masalah. Lalu ditetapkanlah besoknya pukul 2. Dan malamnya ketika jenazah masih ada di RSPP, kita adakan ibadah penghiburan. Saya bersama istrinya dan anaknya. Kita berdoa bersama, saya bacakan firman, lalu kita berdoa. Dan istrinya katakan, Ci, saya nggak mau kalau dia dikuburkan di Rorotan katanya. Karena di sana kuburan massal, dempet-dempet sekali Ci katanya. Dan saya cuma melihat tanda salib semua di sana. Dempet semuanya. Saya bingung nanti dia di mana Ci katanya. Saya nggak mau dia di sana. Lalu ngantri lagi Ci. Ya sudah kita doa. Kita doa ya Ci. Kita minta di Pondok Rangon katanya. Saya cuma berpikir, kayaknya susah deh. Itu pikiran manusia saya. Tapi saya bilang dengan mulut saya katakan enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu akhirnya kita berdoa. Dan dia katakan besok jam 6 pagi saya ke sana, saya cari tanah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sediakan tanah di sana untuk dia dikuburkan. Saya cuma bilang dahsyat ya Tuhan, ajaib ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dia ada Pak di dalam, ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Kalau dia ada di sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai kepada hari ini, dia juga ada pada saat matinya kita. Dia juga ada untuk memegang tangan kita masuk kepada sorganya yang mulia. Itulah dia. Kita cuma tinggal mengikuti. Jangan takut hadapi apapun juga. Coba baca di dalam Mazmur 139 ayat yang kita lihat mulai ayat yang ke-16. Di sini firman Tuhan katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bapak Ibu coba bayangkan, mata Tuhan melihat kita selagi kita ini bakal anak. Ketika sel telur bertemu dengan sperma, terbentuklah satu titik, yaitu kita. Di situ matanya Tuhan sudah ada. Karena dia memang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan bukan hanya untuk menjalani hidup yang sengsara seperti ini pada hari-hari ini, tidak. Bukan hanya untuk menjalani kehidupan yang nyaman pada hari-hari ini di muka bumi ini, tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang kekal nanti bersama-sama dengan dia di sorganya yang mulia. Adam dan Hawa pada waktu diciptakan oleh Tuhan juga dengan hal yang sama, bahwa Tuhan mau mereka tahu memilih untuk melekat kepada Tuhan. Apapun tawaran daripada si iblis atau tawaran daripada dunia, Adam dan Hawa seharusnya memilih untuk tidak, karena Tuhan sudah berfirman, aku tidak diizinkan untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Aku mau memilih buah kehidupan. Aku mau makan semua buah yang lain, tapi tidak yang ini. Tapi ternyata mereka memilih yang ditawarkan oleh iblis. Ada banyak gangguan ketika kita berjalan di muka bumi ini. Tuhan menciptakan kita. Tuhan punya hari-hari di depan kita. Kita yang salah memilih di dalam menjalani kehidupan sampai banyak kesengsaraan terjadi. Tetapi semuanya hanya untuk membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Karena yang utama bukan apa yang kita hidupi di muka bumi ini. Yang utama adalah nanti kekekalan bersama-sama dengan Dia. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-17 kita lihat. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Apabila aku berhenti, apabila nafasku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dia sudah ada dari sebelum dunia dibentuk. Dia sudah ada ketika kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Dia sudah ada di sepanjang perjalanan hidup kita sampai kepada hari ini. Dan Dia akan ada, berjalan di depan kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia, Allah, akan menyertai kita dan tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah ada, Dia ada hari ini, dan Dia ada pada waktu yang akan datang. Dia berjalan di depan kita sampai ke sorganya yang mulia. Jika hari-hari ini masih banyak ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa kita sebutkan atau bahkan kita tidak bisa menyebutkannya. Jika hari ini kita masih merasa khawatir, takut, gelisah, gentar,
Dia katakan kepada kita, jangan takut. Karena masa depanmu ada di dalam tanganku. Jangan takut, karena aku tahu apa yang aku rancangkan di dalam kehidupanmu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa hari depan? Karena di hari depan ada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya saja bahwa hari demi hari yang menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Mazmur 68 ayat 20-21. Kita semua akan menemukan akhir dari kehidupan. Tetapi itu bukan maut. Karena kunci maut sudah diambil oleh Tuhan. Dan Dia berikan kepada kita hidup yang kekal. Sampai selama-lamanya kita akan ada bersama dengan Dia. Kalau hidup dunia ini saja Dia jamin. Kalau hidup kekal maksudnya Dia jamin. Apalagi hidup kita di muka bumi yang singkat ini. Semuanya terjamin di dalam tangan Tuhan. Gak usah takut, percaya saja. Ada Allah Alfa dan Omega. Permulaan hidup kita adalah Yesus. Dan sampai akhir hidup kita tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus bagi kita. Lalu kita mau katakan, jika seandainya saja di dalam hidup kita hari ini tidak menemukan yang baik, maka hari ini Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Jika kita merasakan kita tidak menemukan damai sejahtera dan sukacita, maka temukan Yesus karena Dia menjadi awal bagi kita untuk hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dia menjadi awal bagi kita untuk kekuatan, kesegaran, kelegaan. Dia menjadi awal di dalam kehidupan kita yang penuh dengan berkat kehidupan. Dia menjadi awal bagi hidup kita ketika kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Dia adalah jalan bagi kita. Jangan takut, percaya saja. Allah yang beserta dengan kita, Dia sudah ada. Dia ada hari ini. Dia tidak akan meninggalkan sampai selama-lamanya. Dia tetap ada bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari pada saat ini tundukkan kepala kita. Renungkan apa yang menjadi pergumulan, ketakutan kita. Bayangan-bayangan gelap dalam hidup ini. Singkirkan. Karena kita punya kuasa. Karena yang maha kuasa ada di dalam diri kita. Kita punya kekuatan. Karena kekuatan kita di dalam Dia. Kita yang biasa kalah. Awali hari ini Dia ada bersama dengan kita untuk kita meraih kemenangan. Dia beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Selama-lamanya abadi dan tiada berakhir. Kekekalan bersama dengan Dia. Mari persilahkan Dia bekerja dengan kuat kuasanya. Apa yang kita hadapi sementara sifatnya. Apa yang kita jalani sementara sifatnya. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup. Tapi dibutuhkan 13 tahun untuk mengubah seorang Yusuf dari seorang anak yang manja untuk menjadi seorang raja pada akhirnya. Berapa tahun dibutuhkan kesadaran kita, penundukan diri kita, sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat kita tinggi. Karena sesungguhnya peninggian itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang bisa angkat kita dari segala permasalahan yang terjadi pada hari-hari ini. Masalahnya adalah Dia menantikan kita untuk kita tunduk, untuk kita sadar, untuk kita kenal Dia dan kenal siapa kita. Kita disebut anak-anak Allah yang maha kuasa. Kita disebut sebagai anaknya. Lalu seperti apa kita hidup?
apakah kita menghidupi kebenarannya, kita terus menundukkan diri kepada firman-Nya, kita terus memilih apa yang dikehendakinya, segala sesuatu mudah diubah oleh Tuhan. Hanya Dia inginkan supaya kita mengubah hati kita, supaya kita tidak seperti Adam dan Hawa yang hanya ingin apa yang dikehendakinya. Tetapi kita katakan, yang aku inginkan adalah mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, supaya pada waktunya nanti aku juga dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau. Mari, izinkan Tuhan beracara dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan berkuasa penuh di dalam seluruh kehidupanmu. Izinkan Tuhan pada hari ini memeteraikan janji-Nya dan kamu menghidupinya di sepanjang jalan kehidupanmu ke depan. Karena sesungguhnya Dia ada pada hari ini. Dia sudah ada di hari-hari yang kemarin. Dia ada hari ini tidak untuk meninggalkan kamu di hari esok. Dia setia ketika kamu tidak setia. Dia ada bahkan di masa yang paling kelam kehidupanmu sekalipun. Dan hari ini bertobatlah. Lepaskan semua yang bukan Dia. Izinkan Dia tanggung kehidupan kita. Hari lepas hari Dia mau ada bagi kita. Allah keselamatan kita. Biarlah kita bersekutu terus dengan Dia dan menikmati Dia terus di setiap musim kehidupan kita. Sampai kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Percaya saja. Melekat saja, hidupi kebenarannya. Minta pengampunan pada hari ini. Kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau katakan bahwa kita mau diubahkan. Kita mau diselaraskan. Kita mau menundukkan diri kepada Tuhan. Minta pengampunan untuk setiap kebodohan yang pada akhirnya hanya memperbudak kehidupan kita dengan rasa takut. Dia memberikan kepada kita roh-Nya yang menjadikan kita anak Allah. Dan oleh roh-Nya segala sesuatu dijadikan bersama dengan kuasa firman-Nya. Biarlah kita katakan bahwa di dalam kita ada roh pencipta. Di dalam kita ada kekuatan yang tidak ada batasnya. Kita kuat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dia yang awal sampai kepada akhir kehidupan kita. Dia tetap Tuhan. Sampai masuk ke sorganya, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Mari kita mau angkat tubuh dan darah Yesus. Kita mau minta berkat. Bangkit berdiri dan persiapkan hati kita. Bapa, di tangan kami ada tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan ya Bapa roti dan anggur ini. Dan biarlah kiranya berkat dari sorga turun atasnya. Dan biarlah kiranya Tuhan ampuni kami daripada segala dosa, pelanggaran, kejahatan, ketidakbenaran kami. Basuh kami Tuhan, kalau dulu kami hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu, tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan, mempermalukan akan nama-Mu ya Tuhan, menyedihkan dan mendukakan akan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini kami bertobat ya Tuhan, biarlah hari ini kami datang dan kami berseru kepadamu dan kami minta pertolongan-Mu, supaya kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ketika tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami, darah-Mu mengalir di dalam setiap sel-sel darah kami, maka ada kuasa kehidupan yang mengalir. Ada darah-Mu, ada tubuh-Mu ya Tuhan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dan ini membuat kami ya Tuhan hidup selaku anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus mencari Engkau dan mendapatkan Engkau, yang mengikuti Engkau dari dekat dan yang melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami mau terima berkat dan bukan kutuk. Itu sebabnya ya Tuhan saat ini biarlah kiranya penyucian itu datang atas kehidupan kami, dan kami mau terima roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat tubuh Yesus lebih tinggi dari kepala kita. Di tanganmu adalah tubuh daripada Yesus yang dipecah-pecahkannya, yang diberikannya untuk menjadi satu kesatuan, supaya kita bisa menjalani hidup di muka bumi ini berkemenangan bersama-sama dengan Dia. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Siapa yang meminumnya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan pada saat ini, kamu yang sakit, terimalah kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kamu yang lemah, biarlah kiranya dikuatkan di dalam nama Yesus. Kamu yang pada saat ini membutuhkan jawaban, biarlah kiranya kamu terima jawaban dari sorga bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupanmu. Maka pada saat ini kita mau minum darah anak domba Allah menyatu dengan darah kita. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Mari berterima kasih untuk karyanya. Bersyukur untuk apa yang sudah diselesaikannya di dalam kehidupan kita lewat salibnya. Bersyukur untuk Dia yang mau ada bagi kita, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bersyukur buat semua yang sudah dikorbankannya hanya untuk menebus kita dan membawa kita ke surganya yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat karyamu, terima kasih untuk penyertaanmu, terima kasih untuk kemurahanmu. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan saat ini terimalah berkat dari tahta Allah Bapa. Biarlah kiranya Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih online secara penuh. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa rumah ibadah tertutup sampai tanggal 2. Kita tidak tahu apa ada perubahan ke depan, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap beribadah di rumah dengan sukacita, mencari Tuhan lebih lagi. Gunakan waktu dan kesempatan di dalam rumah untuk mencari Tuhan bersama dengan keluarga. Isi dengan damai sejahtera dan sukacita sampai anak-anak boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan secara penuh, maksimal di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kalau keluar rumah tetap gunakan masker double. Sering-sering cuci tangan. Jauhi kerumunan. Nggak usah kemana-mana Bapak Ibu kalau nggak perlu sekali. Ya, karena hari-hari ini jahat, lebih baik terus bersandar kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan di dalam rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan berkat kasih karunia Allah menyertai hari lepas hari ke depan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.